Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cuan ID, channel yang akan selalu membahas apa saja yang bisa menghasilkan cuan. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan Pi Network lagi. Jadi di sini kemarin ada informasi terbaru dari Twitter resmi Pi Network, yaitu terkait dengan mainnet. Oke, tetapi sebelum membahas lebih lanjut ke informasinya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di sini saya sudah berada di Twitter resmi dari Pi Network. Di sini 22 jam yang lalu ada informasi terbaru terkait dengan keuntungan dari jaringan tertutup mainnet Pi. Jadi di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, jutaan perintis di seluruh dunia dapat melewati KYC. Jadi selama periode jaringan tertutup ini, kita diberi waktu kurang lebih selama 6 bulan untuk melakukan KYC. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, aplikasi dan utilitas Pi dapat dibangun dan digunakan. Jadi di sini di poin yang nomor 2 ini, kita sebenarnya sebagai pionir bisa membuat aplikasi, tapi di sini hanya sedikit saja yang bisa membuat aplikasi ini, karena untuk membuat sebuah aplikasi itu mungkin bisa dibilang tidak mudah. Jadi harus ada tim yang bekerja untuk membuat aplikasi tersebut, belum lagi harus membangun media sosialnya. Jadi kebanyakan para pionir mereka lebih suka menggunakan aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga, aplikasi Pi yang digunakan di testnet dapat bertransisi ke mainnet. Jadi sebelum mainnet diluncurkan kemarin, di situ sudah ada beberapa aplikasi yang mereka bisa menggunakan testnet. Jadi mereka sudah bisa melakukan uji coba menggunakan saldo testnet mereka. Nah, di sini mereka sudah bisa bertransisi ke mainnet. Dan di sini peluang untuk beralih sebelum jaringan terbuka. Jadi selama periode tertutup ini, mereka yang dulu menggunakan testnet di aplikasinya bisa beralih menggunakan mainnet. Jadi itu adalah beberapa keuntungan dari jaringan tertutup mainnet Pi. Nah, di sini disertakan artikel untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan white papernya. Di sini akan coba kita bahas secara detail. Tetapi di sini tidak akan saya bahas semuanya karena di sini white papernya sangat banyak sekali. Jadi nanti jika kalian tertarik untuk mempelajarinya, nanti silahkan kalian cek di deskripsi, linknya akan saya taruh di situ. Oke, di sini blog resmi jaringan Pi. Jadi mungkin ini adalah blog resmi dari Pi Network. Jadi di sini dia menjelaskan bab white paper Pi, model token Pi, mekanisme penambangan dan peta jalan. Pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih Pi yang diperbarui yang mencakup model token Pi dan mekanisme penambangan dan peta jalan. Bab-bab ini dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Jadi di sini jika kalian lihat di gambarnya, untuk token model and miningnya ada Pi supply, pre-mainnet supply, dan mainnet supply. Kemudian mining mekanismenya ada pre-mainnet formula. Jadi ini untuk yang dulu ada pre-mainnet system, security circle reward, dan referral team reward. Jadi ini adalah ketentuan untuk yang dulu. Dan yang sekarang mainnet mining formula. Di sini ada system wide based mining, kemudian ada pioneer based mining, kemudian lockup reward, app usage reward, dan node reward. Kemudian juga ada the effect of KYC. Dan di sini untuk roadmapnya di fase 1 beta, kemudian di fase 2 testnet, di fase 3 mainnet. Jadi saat ini sudah berada di fase yang ketiga. Nah, di sini jika kita cek, di sini ada banyak sekali. Di sini kita tidak akan bahas semuanya. Di sini langsung kita cek di bagian
KYC. Karena ini yang banyak ditanyakan oleh banyak pionir. Oke, jadi di sini terkait dengan KYC. Pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Akan ada masa tenggang selama 6 bulan kalender bagi pionir untuk menyelesaikan KYC. Jadi selama 6 bulan ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan KYC. Kemudian setelah itu, pay yang ditambang di luar jendela 6 bulan bergulir tidak akan dapat ditransfer ke mainnet, dan sebaliknya akan dialokasikan kembali ke hadiah penambangan pionir seperti yang dibahas di bawah ini. Retensi pay yang ditambang di jendela 6 bulan berlanjut tanpa batas waktu hingga mereka lulus KYC atau kebijakan KYC berubah. Perhatikan bahwa kerangka kerja penambangan jendela KYC ini hanya akan dimulai ketika solusi KYC secara umum tersedia untuk semua perintis yang memenuhi syarat di masa mendatang dan akan diumumkan kepada komunitas sebelumnya. Pembatasan 6 bulan belum akan segera diberlakukan ketika kami meluncurkan mainnet. Jadi di sini yang perlu diperhatikan bahwa kerangka kerja penambangan jendela KYC ini baru akan diberlakukan ketika solusi KYC ini sudah berlaku secara umum. Jadi dalam artian banyak pionir yang sudah bisa melakukan KYC, sehingga dengan begitu harapannya semua pionir nantinya bisa melakukan KYC. Jadi mungkin saat ini belum diberlakukan. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita tunggu perkembangan terbaru dari Pi Network ini. Nah, kemudian di sini akan sedikit saya bahas terkait dengan hadiah penggunaan aplikasi. Jadi yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh para pionir. Nah, di sini tujuan menyeluruh dari jaringan Pi adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer yang inklusif dan pengalaman online yang didorong oleh cryptocurrency Pi melalui ekosistem aplikasi kami. Oleh karena itu, pionir akan mendapatkan hadiah penambangan tambahan karena menggunakan aplikasi Pi di platform aplikasi Pi melalui browser Pi, termasuk aplikasi ekosistem dan aplikasi pihak ketiga yang di direktori Pi. Imbalan penggunaan aplikasi untuk perintis membantu ekosistem dalam dua cara. Yang pertama, ini akan memberi pengembang aplikasi Pi akses pasar dan peningkatan tayangan aplikasi mereka. Jadi bagi para developer aplikasi, mereka diuntungkan karena semakin banyak pionir yang menggunakan aplikasi mereka. Kemudian yang kedua, peningkatan tayangan dan penggunaan berpotensi menyebabkan peningkatan pengeluaran Pi oleh pionir di aplikasi Pi. Jadi untuk yang kedua ini bisa jadi dengan pionir mereka sering-sering membuka aplikasi yang beragam yang terdaftar di ekosistem Pi Network. Di situ bisa berpotensi menyebabkan peningkatan pengeluaran Pi. Jadi mungkin mereka tertarik dengan platform tersebut dan melakukan transaksi dengan Pi di dalamnya. Jadi sebenarnya kedua hal ini memiliki kaitan dengan membentuk ekosistem. Jadi semua aplikasi bisa dijalankan oleh pionir, dan jika ada pionir yang suka dengan aplikasi tersebut, bisa melakukan transaksi di dalamnya menggunakan koin Pi mereka. Jadi di sini tentu bisa membentuk sebuah ekosistem. Nah, kemudian di sini juga ada formula hadiah penggunaan aplikasi. Jadi di sini tidak akan saya jelaskan. Nanti silahkan kalian cek sendiri di bagian white papernya. Nah, secara umum formula hadiah penggunaan aplikasi memperhitungkan dua faktor, yaitu waktu yang dihabiskan di aplikasi dan jumlah aplikasi yang digunakan saat mengkreditkan riwayat penggunaan aplikasi dalam jangka panjang, dan membatasi hadiah untuk menghindari eksploitasi. Jadi bagian pertama mengumpulkan waktu yang dihabiskan oleh pionir di setiap aplikasi dalam sesi penambangan terakhir, yaitu di hari sebelumnya. Fungsi logaritmik memberikan fungsi positif dengan imbalan yang semakin berkurang. Di sini yang berarti bahwa peningkatan waktu yang dihabiskan untuk satu aplikasi secara umum akan meningkatkan imbalan, tetapi efek positif dari waktu yang dihabiskan untuk imbalan berkurang seiring dengan semakin banyak waktu yang dihabiskan. Pengaturan ini mendorong perintis untuk secara umum menghabiskan lebih banyak waktu pada beberapa aplikasi yang beragam, membantu jaringan untuk membootstrap pembuatan beragam utilitas pada saat yang sama. Jadi dengan ketentuan tadi,
menyebabkan para pionir harus membuka banyak aplikasi supaya mereka bonusnya bisa semakin banyak lagi. Jadi dengan begitu, para developer aplikasi mereka mendapatkan keuntungan di mana aplikasi mereka banyak yang menggunakan, dan bagi para pionir mereka juga mendapatkan keuntungan, yaitu di mana mereka mendapatkan utilitas usage bonus. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan terkait dengan utility usage bonus ini atau hadiah penggunaan aplikasi. Oke, jadi mungkin informasi itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa cek di bagian white paper dari Play Network langsung. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja. Jika ada informasi terbaru nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, buat kalian yang punya project menarik, bisnis cryptocurrency, aplikasi penghasil uang, ataupun project menarik lainnya, kalian bisa bergabung di grup Telegram Cuan ID dan kalian bisa share project kalian di sana. Dan jika projectnya menarik, nanti akan saya bahas di channel ini. Oke, jadi silahkan kalian bergabung. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jadi saya akhiri dulu video kali ini. Seperti biasanya, salam cuan, terima kasih.